Shalom jemaat terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat datang di ibadah Minggu Raya sore yang indah ini. Mari jemaat yang terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah ini dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 18, Allah hadir bagi kita. Kita alaskan kebaktian Prapaskah keempat di atas pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Salam sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya, jemaat dipersilakan untuk duduk. Marilah kita datang kepada Tuhan untuk menyerahkan ibadah di sore hari yang indah ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih untuk setiap penyertaan-Mu kepada kami pribadi, lepas pribadi ya Tuhan. Kami bersyukur dengan tidak putus-putusnya Tuhan
untuk setiap kemurahan-Mu, untuk setiap penyertaan-Mu, dan untuk setiap sukacita dan damai sejahtera yang Kau berikan kepada kami pribadi lepas pribadi, sehingga kami ya Tuhan datang ke tempat-Mu yang suci dan kudus ini untuk memuji, memuliakan, dan mendengarkan kebenaran daripada firman-Mu. Bapa, di dalam nama Yesus kami mohon pengampunan untuk setiap kekurangan, kesalahan, kelemahan kami. Ampuni kami ya Tuhan untuk setiap apa yang tidak berkenan, baik di hadapan sesama kami, terlebih-lebih di hadapan ya Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus kami juga mohon penyertaan-Mu dari awal, pertengahan, dan akhir daripada ibadah ini. Kiranya hanya kasih dan kekudusan daripada Engkau yang senantiasa menyertai kami ya Tuhan Allah Bapa, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Marilah kita membaca Alkitab kita sebagai nats pembimbing yang terambil dari Bilangan 21 ayat 4 sampai dengan 9. Demikianlah nats pembimbing untuk kita. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular kedung ke antara bangsa itu yang mematuk mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan Engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya kami dijauhkannya ular-ular daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular kedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang, maka setiap orang yang terpaku, jika ia melihatnya, ia akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang, maka jika seorang dipangkut ular, ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Marilah kita memuji Tuhan untuk setiap kemurahan Tuhan dari nats pembimbing kita. Kita akan bersuka cita, dan untuk itu jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersuka cita dari pujian sukacita. Hari ini kurasa bahagia. Kurasa bahagia, berkumpul
dan hukum kasih kita ambil dari Yosua 22 ayat 5. Demikianlah hukum kasih yang kita akan dengar di sore hari ini. Hanya lakukanlah dengan sangat setia perintah dan hukum yang diperintahkan kepada oleh Musa, hamba Tuhan itu, yaitu mengasihi Tuhan Allahmu, hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, tetap mengikuti perintahnya, berpaut padanya, dan berbakti kepadanya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Jemaat yang terkasih, kita akan sebentar lagi datang kepada Tuhan untuk mengampuni dosa pelanggaran kita. Tentu di dalam kita menjalani hari lepas hari mungkin ada kesalahan, baik kepada teman, baik kepada anak, kepada istri, kepada suami, atau kepada siapa kita bertemu. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk menyesali setiap dosa dan pelanggaran kita, untuk kita senantiasa hidup layak di hadapan Tuhan. Sebelum kita datang menyesali dosa pelanggaran kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 35. Tercurah darah Tuhanku. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau yang Sang Maha Kasih dan benar, kami mengakui kesalahan dan dosa kami. Ya Tuhan, ampunilah kesalahan kami, sebab sangat besar kesalahan kami. Kasihanilah kami ya Allah menurut kasih setia-Mu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar.
Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami daripada dosa kami ya Tuhan, sebab kami sadar akan pelanggaran kami. Bapa, di dalam nama Yesus, limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, supaya kami senantiasa diberkati dan bersuka cita oleh karena pertolongan-Mu, kemurahan-Mu, dan kasih-Mu. Kiranya Engkau ya Tuhan, sumber segala kasih yang akan menyertai dan mengampuni dosa pelanggaran kami. Haleluya. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam nama Yesus, dengarlah janji Tuhan atas pengampunan dosa-dosa kita. Sekalipun dosamu merah seperti gerimis, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun dosamu merah seperti kain kesumber, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Sebentar kita akan mendengarkan pemberitaan anugerah dan petunjuk hidup baru yang terambil dari Efesus 2 ayat 8 sampai dengan 10. Demikianlah berita anugerah dan petunjuk hidup baru untuk kita. Sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaan. Jangan ada orang yang mengusahakan diri, karena kita buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Kiranya berita anugerah dan petunjuk hidup baru bisa semakin menguatkan kita di dalam menjalani hari lepas hari. Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang ditebarkan oleh hamba-Nya Pendeta Andi. Untuk itu mari kita mempersiapkan untuk kebenaran firman-Nya dengan memuji Tuhan dari kidung pujian mataku tertuju padamu.
bagi Tuhan. Kami mengarahkan perhatian kami pada pemberitaan firman-Mu, agar kami mengikuti bimbingan-Mu. Roh Kudus kiranya menolong kami, agar memampukan akal budi kami untuk menangkap pesan surgawi, dan memampukan hidup kami untuk mewujudkan pesan-pesan yang kami tangkap, sehingga sepulang dari ibadah ini satu saja yang kami cari, yaitu kebenaran-Mu, dan satu saja yang kami lakukan, yaitu kehendak-Mu. Berbicaralah, kami siap mendengar. Amin. Silakan duduk. Saudara-saudara sekalian, pada Minggu Prapaskah yang ke-4 ini, firman Tuhan yang kita renungkan terambil dari Injil Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-14 sampai dengan 21. Mari kita buka Injil Yohanes pasal yang ketiga, ayat 14 sampai 21 yang demikian. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu: terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar firman Tuhan, dan lebih bahagia lagi kalau kita melakukannya. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Allah, tema Minggu Prapaskah keempat adalah anugerahnya pulihkanku. Kalau kita belajar dari sejarah gereja, maka sejarah gereja memperlihatkan bahwa pada abad pertengahan, sekitar tahun 1500-an, lahirlah apa yang disebut dengan gerakan reformasi, yaitu gerakan yang dilakukan oleh banyak tokoh-tokoh gereja pada waktu itu. Di antaranya adalah Martin Luther, ada John Calvin, ada Zwingli. Nah, motto yang terkenal saudara-saudara pada masa reformasi adalah sola fide, hanya karena iman; sola scriptura, hanya karena Alkitab; dan sola Christus,
hanya oleh karena Kristus, dan sola gratia hanya oleh karena anugerah. Kalau kita melihat konteks zaman kelahiran dari gerakan reformasi, saudara-saudara, maka gerakan ini merupakan sebuah reaksi dari praktek dan ajaran gereja yang dianggap melenceng dari prinsip-prinsip ajaran Alkitab dan prinsip-prinsip imannya, yaitu bahwa keselamatan itu diperoleh melalui tangga kebaikan, melalui investasi iman, melalui investasi amal supaya mendapatkan pahala. Bahkan untuk pembangunan gereja Saint Peter yang sekarang masih ada, maka pada waktu itu dijualah surat penghapusan dosa, sehingga terkenal pada waktu itu istilah begitu persembahan masuk ke dalam kantong gereja gemerincing, maka namamu sudah terdaftar di sorga, engkau sudah dapat kapling di sorga dengan DP. Saudara, praktek semacam inilah yang menggelisahkan salah seorang rahib yang bernama Martin Luther. Dia adalah orang yang begitu saleh, menjalankan semua panggilan gereja, puasa melebihi teman-temannya, melakukan amal kebajikan di atas rata-rata. Tidak melakukan ini dan tidak melakukan itu adalah itu yang dilakukan sehari-hari. Tetapi jauh di dalam hatinya, Martin Luther ini sangat gelisah. Karena apa? Oleh karena dia selalu bertanya, sudah cukupkah untuk sampai ke surga? Pastikah dengan melakukan ini dan itu, menjauhi larangan ini dan itu, nama saya sudah tercantum di buku kehidupan? Dan dia tidak pernah menemukan jawaban yang pasti selain jawaban yang mudah-mudahan, semoga saja dengan melakukan ini dan itu namamu ada di buku kehidupan dan engkau punya kapling di surga. Ini tidak pernah memuaskan. Dia menggali dan terus bertanya terus, bagaimana memiliki kepastian akan keselamatan. Dan di dalam pengenalan Alkitab yang dia lakukan dalam kontemplasi-kontemplasinya, melalui perenungan-perenungannya, dia membaca sebuah ayat di Roma 1 ayat 17 yang menjadi pembuka selubung dari kegelapannya. Pada Roma 1 ayat 17 dikatakan, sebab di dalamnya, yaitu di dalam Injil, nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Saudara, ketika dia merenungkan ayat ini dengan dalam-dalam, maka Martin Luther bagaikan John Newton yang mengalami kejatuhan apel di kepalanya dan kemudian melahirkan teori gravitasi bumi, yang kemudian menjadi penemuan besar dalam dunia sains. Nah, demikian juga apa yang dikatakan di dalam Roma 1 ayat 17 ini bagi Luther itu membuka selubung yang selama ini membuat dia gelisah dan resah serta bertanya-tanya, dan sekarang dia menemukan jawaban dari keselamatan, dari kepastian selamat itu
yaitu orang benar akan hidup oleh iman, bukan oleh karena amal kebaikan, bukan oleh karena melakukan ini dan itu yang pada waktu itu sangat keras dilakukan oleh gereja, tetapi oleh karena sola gratia ini, oleh karena anugerah ini. Dan anugerah ini, saudara-saudara, itu diberikan oleh Allah ketika seseorang itu memiliki iman. Pada Efesus 2 yang tadi kita baca dalam berita anugerah, dikatakan sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Jadi keselamatan itu murni diprakarsai oleh Allah. Ini proyek keselamatan Allah. Allah yang mengerjakan keselamatan itu sendiri, bukan hasil perbuatan baik. Meskipun perbuatan baik harus tetap dan terus kita lakukan sebagai tanda selamat, bukan supaya untuk menjadikan kita selamat, tetapi tanda, ciri bahwa saya selamat adalah melakukan perbuatan baik dan sebagai ungkapan syukur bahwa kita diselamatkan. Tetapi keselamatan ini semata-mata oleh karena iman. Bahkan iman pun itu anugerah. Iman pun itu anugerah, pemberian Allah, bukan pilihan kita. Ada banyak iman yang ditawarkan kepada kita melalui agama. Bukan kemudian kita memilih, aku punya iman Kristen ini sajalah. Bukan pilihan karena pengertian kita, bukan hasil analisa logika kita, bukan penemuan kesimpulan kita dari sekian banyak iman yang ditawarkan oleh banyak kepercayaan. Tetapi itu semua iman pun adalah anugerah dari Allah, dan itu bukan karena pilihan kita. Ada Yohanes pasal 15 ayat 16, Tuhan mengatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Bukan akalmu yang menemukan aku, yang menemukan Kristus. Bukan oleh karena pengakuan itu tentang Yesus itu yang menyebabkan engkau sampai kepada Kristus, tetapi pengakuan Yesus itu Tuhan itu hanya mungkin oleh karena Roh Kudus. Pada 1 Korintus pasal 12, 1 Korintus 12 ayat 3b, itu dikatakan, dan tidak ada seorang pun dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Tidak ada orang yang bisa mengaku, tidak ada orang yang sampai pada pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Kenapa, saudara-saudara? Karena mengaku Yesus sebagai Tuhan, hakikatnya itu sulit dan amat sangat sulit. Bahkan secara akal pun mustahil. Kenapa? Bagaimana mungkin kita mengakui seorang manusia yang bernama Yesus itu Tuhan? Kan dia tidak logis toh. Wong dia manusia, ciptaan, lahir dari rahim seorang wanita, kok dijadikan Tuhan? Dan ini yang ditolak oleh banyak orang. Orang-orang Yunani, kata Paulus, yang mengandalkan hikmat, menolak salib.
orang-orang Yahudi yang selalu mencari tanda, mujizat, menolak Yesus, menolak salib Yesus. Padahal salib itu adalah pusat pemberitaan Injil. Yesus itu adalah pusat pemberitaan Injil. Maka tidak mudah orang sampai pada pengakuan bahwa Yesus itu adalah Tuhan selain atau hanya oleh karena Roh Kudus itulah yang memungkinkan kita semua bisa sampai pada pengakuan itu. Jadi ini anugerah semua. Iman anugerah. Keselamatan prakarsanya dari Allah anugerah. Kita bisa sampai pada pengakuan Yesus Tuhan anugerah. Semua diprakarsai oleh Allah sendiri. Jadi kita inilah kenapa disebut agama kasih karunia, bukan agama jasa. Kita ini agama pemberian Allah, keselamatan. Dan sampai di sini paham ya Bapak Ibu sekalian. Pertanyaannya kemudian adalah, apakah anugerah Allah yang demikian itu tidak membutuhkan respon positif dari manusia? Jelasnya kalau kita menerima pemberian dari Allah atau dari siapa saja, apakah tidak dibutuhkan keterbukaan jari jemari kita untuk menerima anugerah itu? Bukankah perlu terbuka? Ini aku berikan kepadamu. Kalau tangan kita menutup begini, kita tidak mau membuka tangan kita, bagaimana mungkin pemberian itu sampai kepada kita? Jadi dibutuhkan respon manusia. Nah, saudara-saudara, belajar dari pengalaman Israel umat Allah pada Bilangan 21 ayat 4-9 yang merupakan nat pembimbing kita. Ketika itu Israel masih di perjalanan dari Gunung Hor menuju ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom. Di sana terjadi peristiwa yang menakutkan karena tiba-tiba muncul banyak ular kedung yang menakut mereka, menggigit mereka, dan dikatakan banyak orang-orang Israel yang mati. Lalu kenapa Allah membiarkan umatnya itu dipakut ular? Bukankah mereka itu umat terberkati yang sedang dalam perjalanan mengikuti arahan Allah sendiri menuju ke tanah perjanjian? Kok sampai di tengah jalan mengalami kecelakaan, mengalami bencana, digigit oleh ular kedung? Kenapa? Saudara, kalau kita membaca narasi dalam kitab Bilangan, ternyata itu cara Allah di dalam mendewasakan, di dalam membentuk karakter umat Israel, yaitu dengan cara menghukum mereka. Loh, kenapa? Kenapa harus dengan menggunakan cara hukuman? Ada apa lagi? Saudara-saudara sekalian, karena meskipun umat Allah pada waktu itu sudah dilimpahi banyak berkat, mereka sudah mendapat banyak makanan di perjalanan, ada mana, kemudian burung puyuh yang dari langit sebagai hidangan daging mereka di padang gurun. Itu mereka tercukupi sebenarnya. Air dalam perjalanan untuk ratusan ribu orang itu sesuatu yang amat sangat tidak mudah, tetapi itu tercukupi dalam perjalanan mereka. Jadi seluruh kebutuhan mereka sebenarnya tersedia, disediakan Tuhan untuk mereka. Tetapi
umat Allah ini tidak pernah merasa puas dengan apa yang mereka terima. Mereka bersungut-sungut kepada Musa. Di dalam bacaan kita tadi digambarkan bagaimana mereka bersungut-sungut menyatakan mosi tidak percaya kepada Musa. Ngapain membawa kami ke sini? Mendingan kami di Mesir saja. Jadi mereka masih senang dengan status budak mereka. Tidak mau menjadi orang merdeka, tetapi hidupnya dibebani tanggung jawab. Mereka merasa lebih baik jadi budak, hidup di bawah intimidasi, aniaya orang lain, asal ada makanan dan minuman. Jadi mental mereka sudah terbentuk, terdidik mental budak. Nah, ketika mereka sudah dimerdekakan, dibebaskan, tetapi juga diberi tanggung jawab sebagai orang yang merdeka untuk membangun kehidupan mereka, kesulitan sedikit, rotinya hambar, airnya juga mulai susah, mereka bersungut-sungut kepada Musa dan kepada Tuhannya. Ngapain kita dibawa ke sini? Lebih baik kami di Mesir saja. Nah, saudara-saudara sekalian, disinilah kemudian murka Allah dinampakkan. Cara mendidik Allah diperlihatkan. Ini orang kok tidak tahu terima kasih. Ini bangsa kok tidak ngerti arti ungkapan syukur, malah menguatkan sungut-sungut mereka. Padahal mereka meskipun sulit di perjalanan, toh tidak menderita apa-apa, maka tetap bisa. Meskipun tidak selejat ketika mereka ada di Mesir barangkali. Karena walaupun sulit menjadi budak, toh mereka masih bisa melihat banyak makanan. Sekali-kali juga masih makan yang enak-enak. Nah, saudara-saudara sekalian, bersyukur bahwa kemudian Musa atas permintaan mereka supaya berdoa kepada Allah. Berdoalah kepada Allah. Kami mengaku salah, kata umat Israel itu. Kami mengaku salah kepadamu dan kepada Allah. Dan Musa kemudian berdoa, dan Tuhan mengampuni kesalahan dan dosa mereka. Nah, saudara-saudara sekalian, ini menyadarkan kita bahwa iman orang percaya itu teruji bukan ketika semuanya baik-baik saja. Iman kita apakah tetap menjadi iman yang kuat, iman yang tertuju kepada Allah ketika situasi hidup kita tidak selalu baik-baik saja. Hidup yang pahit, makanan yang hambar, air yang mungkin tidak bersih-bersih amat, ya ada licin-licinnya lah. Kalau disabuni juga nggak bersih-bersih amat. Tetapi kalau ada air yang tetap bisa membuat kita bisa mandi, makanan ya seadanya atau bisa makan. Kita mau cari roti Holland kan susah di sini, iya kan? Harus ke paling dekat Bandar Jaya. Tetapi toh masih ada roti itu. Dari Mandala juga masih ada, toko roti juga masih ada. Walaupun ya begitu, tapi ya lumayan untuk dinikmati. Mau gorengannya masih banyak, ya Pak Sis. Gorengan tahu, gorengan tempe masih banyak itu. Kapan hari produksi nih Pak Siswanto. Ya, jadi itu persoalannya adalah apakah umat itu cukup bersyukur dan merasa cukup dengan apa yang ada, mensyukuri apa yang ada. Bukankah orang bahagia sebenarnya bukan orang yang kaya raya, bukan, tetapi orang yang selalu merasa cukup dengan apa yang dia pakai, dengan apa yang dia makan, dengan apa yang dia lihat. Kalau cukup, itu bisa bahagia. Tetapi walaupun kaya, kalau selalu merasa kurang, dia tidak akan bisa memiliki kebahagiaan. Sudah banyak hartanya, tetapi toh oleh karena dia selalu merasa kurang, kemerungsung hatinya, sungut-sungut terus, mengeluh terus, nggak pernah merasa cukup.
Dan ini akan jauh dari kebahagiaan. Dan itu yang terjadi saudara-saudara pada umat Israel. Nah, beruntung saudara-saudara, dari peristiwa ini kemudian Tuhan menyuruh Musa untuk membuat tiang ular tembaga yang menyembuhkan dan menyelamatkan. Tiang itu taruh di atas ular tembaga itu. Kalau ada yang dipagut ular kedung, suruh melihat ke atas. Dan Alkitab mengatakan orang-orang itu akan sembuh, tidak mati. Nah, saudara-saudara sekalian, dari peristiwa tiang ular tembaga inilah penginjil Yohanes kemudian mengkaitkan peristiwa itu dengan Tuhan Yesus. Pada Yohanes pasal 3 ayat 14 sampai 15 disebutkan, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya itu beroleh hidup yang kekal. Manusia kita semua yang sudah dipagut oleh dosa, yang mengakibatkan kita berada di jurang kematian karena pagutan ular dosa itu, ternyata bisa diselamatkan ketika kita memandang kepada Kristus, memandang kepada salib Tuhan. Sama seperti Musa yang meninggikan ular tembaga di atas itu, maka orang percaya kalau memandang Yesus dan percaya, dia akan diselamatkan. Lah kok gampang cuma memandang saja dan percaya? Ya gampang kalau cuma diomongkan. Tetapi memandang di sini tentu saja bukan sepintas pandang, bukan saja asal melihat, tetapi memandang artinya dia menghayati, dia menerima, dia menyimpan dan menghidupi apa yang dia lihat itu. Jadi bukan sekedar melihat dengan mata telanjang begitu saja, tetapi juga dengan hati dia percaya bahwa disitulah letak keselamatan kita. Maka kata Injil Yohanes, orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Artinya seluruh hidup kita itu menunjukkan kepercayaan kita kepada Kristus yang mati di atas kayu salib. Nah, disitulah kualitas iman kita ditunjukkan. Dan itu bukan hanya saat kita baik-baik saja, tetapi saat kondisi kita tidak cukup baik-baik saja, kita tetap memandang kepada Tuhan. Saat jalan hidup kita licin, terperosok, masuk lumpur, dihina-hina orang, tetapi kita tetap percaya kepada Kristus, maka disitulah keselamatan itu diberikan kepada kita. Saat bukan hanya saat kita sukses saja, berprestasi saja, karirnya naik terus, bukan. Tetapi justru iman kita tantangannya adalah saat kita mandek, saat kita jumut, berada di situ saja, naik satu trip aja susah. Tetapi kita tidak kehilangan harapan, kita tidak kehilangan iman. Diomelin atasan ya biasa, namanya bawahan, udah tempatnya kita diomelin. Asal kita jangan kemudian menindas yang di bawah kita hanya karena kita diomelin yang di atas. Kalau kita tidak disukai teman ya biasa saja. Kadang-kadang hidup kita kan begitu. Tidak semua orang itu suka sama kita. Tetapi yang penting adalah kita tidak boleh membenci orang itu. Sebagai pendeta saya juga tahu tidak semua orang itu suka sama saya. Di semua jemaat saya juga ngerti. Tetapi saya tidak bisa tidak untuk tetap mengasihi mereka. Baik yang suka maupun yang tidak, saya tidak bisa membenci. Modal utama kita di dalam iman adalah mengasihi. Mereka yang setuju jalan bareng, ayo. Yang tidak setuju ya tidak apa-apa, namanya
Pikiran kita walaupun rambut sama hitam, pendapatnya kan berbeda-beda. Asal jangan saling membenci. Kenapa saudara-saudara? Karena membenci, kata Alkitab, kita sudah menjadi pembunuh manusia. Dan surga itu tidak akan pernah menjadi milik kita. Yesus kan mengatakan itu. Jangan kita, saya belum pernah membunuh. Alkitab mengatakan, kalau kamu membenci, maka kamu tidak akan melihat kerajaan Allah. Surga itu saudara-saudara, kalau dimasuki setitik kebencian saja, surga berubah menjadi neraka. Jadi kebencian itu tidak boleh ada sama sekali di dalam diri kita, di dalam pikiran kita. Kalau tidak suka masih boleh. Tidak suka sama orang, ya nggak apa-apa. Memang dipaksa untuk suka kan nggak bisa, ya kan? Tetapi jangan membenci. Kalau kita sudah menerima anugerah keselamatan dari Allah, sudah ditebus dari pakutan dosa, sudah diangkat dari jurang yang hina, dan dimuliakan Tuhan menjadi anak-anak kerajaan, maka wajah Kristus, kata sebuah nyanyian, menjadi kitab yang terbuka. Hidup kita ini adalah kitab yang terbuka, menjadi surat yang bisa dibaca oleh semua orang. Itulah kualitas yang harus kita tunjukkan terus-menerus. Nah, saudara-saudara sekalian, firman Allah hari ini mengajak kepada kita, bila ini yang dominan, yang menguasai kita, yang mewarnai kita, bahwa kita itu diberi anugerah oleh Allah, maka saya yakin hidup kita akan dipenuhi dengan rasa syukur kepada Tuhan. Dan dalam situasi apapun, rasa syukur itu yang membuat kita menjadi lebih enteng di dalam hidup. Meskipun beban kita berat, tetapi dengan rasa syukur yang berat itu menjadi lebih ringan. Bukan berkurang beratnya, tetapi lebih mudah kita jalani. Dengan bersyukur, hal-hal yang sulit bukan kemudian menjadi lebih sederhana, tetapi menjadi lebih lapang untuk kita lalui. Maka terimalah anugerah Tuhan itu dan percaya bahwa kita memang sudah menjadi orang-orang yang diselamatkan Tuhan. Amin. Mari kita bersama-sama menaikkan doa-doa syafaat kita. Bapa di surga, terima kasih anugerah-Mu. Di atas dasar anugerah-Mu kami mau berdoa bagi bangsa dan negeri kami, negeri yang Tuhan karuniakan kepada bangsa kami, negeri yang indah, yang kaya, yang makmur, yang sejahtera. Berikan kepada para pemimpin kami kecerdasan untuk mengembangkan potensi bangsa, agar negeri ini berjalan ke arah yang lebih baik. Kami berdoa bagi dinamika yang masih dan sedang terjadi akhir-akhir ini sehubungan dengan hasil pemilu dan proses pemilihan umum yang masih dipersoalkan. Kiranya Tuhan menolong agar dinamika yang terjadi sekarang ini menjadikan bangsa kami menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang dewasa, bangsa yang cerdas, solutif untuk mencari penyelesaian atas semua persengketaan yang ada.
Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau berkenan untuk memimpin bangsa ini menjadi bangsa yang lebih makmur. Kami juga berdoa untuk perusahaan di tempat kami hidup, berkarya, bersekutu, berjemaat, khususnya menjelang masa puasa dan masa terbang giling. Kiranya Tuhan mempersiapkan semua yang terlibat, baik sarana prasarana, para pimpinan, para manajemen yang mengatur, mengelola, agar persiapan masa tebang giling berjalan dengan baik dan menghasilkan produktivitas yang semakin membaik. Berikan kepada kami di setiap area hidup kami masing-masing untuk memberikan yang terbaik bagi perusahaan di tempat kami bersekutu ini. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi pekabaran Injil dimanapun tempatnya, terutama di sekitar kami, yang ada di depan mata kami, yang ada di sekitar kami, yang terjangkau oleh kami semua. Berilah kepada kami dorongan, semangat untuk memberitakan Injil kepada mereka, agar dengan cara hidup yang Injili, bagaimana kami menghidupi Injil dan menginjili hidup di tengah-tengah masyarakat di sekitar kami, supaya Injil Tuhan bisa dirasakan oleh orang-orang yang terdekat dengan kami. Kami juga berdoa bagi berbagai yayasan Injil, gereja Tuhan dimanapun juga berada, agar Tuhan juga menggerakkan gerejamu, jemaatmu, siapapun yang hidup dari Injil, agar mereka juga menghidupi Injil dan menginjili hidup mereka. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi kesatuan hati para majelis jemaat dan program kegiatan jemaat-Mu. Berikan kebersamaan di dalam perbedaan-perbedaan yang ada, agar kami mampu untuk memberikan tempat, memberikan ruang bagi perbedaan yang ada, bahkan menghargai perbedaan-perbedaan yang ada sebagai kekuatan yang memungkinkan kami untuk memiliki warna yang indah, sehingga dalam pekerjaan kami dengan perbedaan-perbedaan bakat, talenta, semangat yang ada itu menjadi kekuatan yang dahsyat ketika berada di tangan Tuhan. Kami juga berdoa untuk kegiatan panitia Paskah dengan segala perencanaan yang sudah dicanangkan. Tuhan kiranya memberkati agar pelaksanaan Paskah 2024 berjalan dengan baik, dan lebih dari itu agar jemaat-Mu menghayati arti kebangkitan Kristus yang telah menang dari kematian. Tuhan, kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan, anak-anak khususnya yang mau ulangan ujian dan mereka yang di bangku sekolah. Tuhan berkati semua. Untuk anak kelas 6, 9, 12 yang pekan-pekan ini akan masuk ke ruang ujian, kiranya Tuhan memberkati mereka agar mereka dapat belajar dengan semangat, dapat membaca dengan fokus pada apa yang diberikan oleh para guru mereka, dan jadikan kami para orang tua untuk tidak memberati anak-anak yang akan masuk ujian dengan tugas-tugas yang tidak relevan, tetapi biarlah mereka memiliki ruang dan waktu yang leluasa agar mereka dapat belajar dengan baik dan masuk ke ruang ujian dengan gagah dan pulang dengan senyum berkat anugerah Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami, para pemuda-pemudi yang memikirkan masa depan mereka,
baik dalam pekerjaan maupun jodoh mereka. Kiranya Tuhan memimpin mereka. Jadikanlah para pemuda kami bukan hanya pemuda yang ingin mencari kerja, tetapi kiranya Tuhan juga memberikan hikmah agar mereka mampu menjadi pencipta kerja, sehingga dimanapun mereka berada, mereka bisa menjadi bagian dari solusi dan bukan bagian dari persoalan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa bagi jemaat yang sakit. Secara khusus kami mendoakan untuk Bapak Rifai, orang tua dari Ibu Margaret Tiren yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit di Jakarta. Kiranya Tuhan sendiri yang meneguhkan, Tuhan memberkati para dokter yang memeriksa dan obat-obat yang diberikan agar menjadi kekuatan bagi perawatan dan kesembuhan Bapak Rifai ini. Demikian juga anak-anak yang menunggu dan cucu-cucu mereka yang menanti kabar yang baik. Biarlah Tuhan juga teguhkan dan tenangkan mereka bahwa Tuhan menyertai Papa dan Opa mereka. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami, Ibu Widiawati, Ibu Esther Sumarmi, Ibu Norita Limbong, dan juga untuk pemulihan Bapak Ibu Iswidodo, Ibu Wawang Juwangsi, anak Patricia Rosali dan Ibu Ngapiah, serta Bapak Mengunja, juga para lansia yang ada di jemaatmu. Berkati mereka semua Tuhan. Yang sakit Tuhan pulihkan, yang di dalam pemulihan Tuhan segarkan, agar para orang tua kami menikmati kehidupan yang lebih bahagia bersama dengan Tuhan, bahwa mereka tidak sendirian dalam pergumulan-pergumulan mereka, tetapi Tuhanlah yang menyertai mereka semua. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk para lansia yang berusia lanjut dengan segala keterbatasan fisik mereka. Kiranya Tuhan juga menolong mereka, agar di tengah-tengah keterbatasan fisik, keterbatasan gerak dan langkah mereka, kiranya para orang tua kami ini diteguhkan bahwa Tuhan tetap bersama dengan mereka. Terima kasih. Sebentar lagi kami akan pulang kembali ke tengah-tengah kesibukan aktivitas kami sepanjang hari dan malam ini, hanya di dalam tangan kuasa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih untuk hambanya Bapak Pendeta Andi yang sudah mendebarkan kebenaran daripada firman Tuhan. Kiranya menjadi benih yang baik untuk setiap kita jemaat POK GPM, dan kiranya Tuhan yang memberkati pelayanan dan juga kesehatan Bapak Pendeta Andi. Marilah jemaat yang terkasih, kita akan meresponi daripada firman ini dengan memuji Tuhan, mengenal-Mu.
kita umat yang percaya menyatakan pengakuan iman Rasul kita. Untuk itu kita akan bersama-sama menyatakannya 3, 2, 1. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Allah langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, kerja yang kudus dan persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan lagi dan hidup yang jemaatkan persilakan dukung. Marilah kita memberikan persembahan yang sudah kita persiapkan. Untuk itu, sambil kita memberikan persembahan, kita akan memuji Tuhan, tapi terlebih dahulu kita akan membuka Alkitab sebagai pengantar untuk persembahannya, yang terambil dari Ulangan 16 ayat 17. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, marilah kita pujikan. Mari kita memuji dan memuliakan Tuhan untuk persembahan ini yang terambil dari PKJ. Bawa persembahan PKJ 146. Marilah kita bersama untuk menyerahkan persembahan yang sudah terkumpul. Segala hormat dan syukur ya Tuhan atas setiap berkat-berkat yang sudah Engkau berikan kepada kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Kami memberikan sebagian daripada berkat yang Engkau berikan kepada kami ya Tuhan. Kiranya apa yang sudah kami persembahkan ini ya Tuhan bisa dikelola dengan baik oleh majelis pengurus gereja, dan kiranya bisa sebagai pekabaran dan pelebaran daripada kebenaran dan firman-Mu, baik untuk daerah sekitar kami ataupun dimanapun bisa persembahan ini untuk mendukung daripada pelayanan yang ada di POK dan dimanapun ya Tuhan dibutuhkan. Kami serahkan persembahan ini ya Tuhan, dan kiranya berkat-berkat yang sudah terkumpul ini kiranya Engkau yang akan memberikan kembali kepada umat-Mu berkali-kali lipat. Segala hormat, puji dan syukur. Haleluya. Amin.
Sebentar kita akan mendengarkan daripada warta jemaat. Shalom, gembala dan jemaat. Majelis jemaat mengucapkan terima kasih kepada seluruh pelayan yang mengambil bagian pada ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Untuk persembahan minggu depan diadakan 2 kali, yaitu kas gereja dan pembangunan. Kemudian katekisasi CD pada hari Senin diliburkan. Yang selanjutnya, BPH mengundang seluruh majelis dalam rapat pada hari Senin 11 Maret 2024 pukul 9 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai bertempat di gereja. Minggu 17 Maret, Pendeta Andi akan melayani dalam pertukaran mimbar di GKKI Gente, dan Pendeta P. Silitonga dari GPDI Bratasena akan melayani POK GPM. Dari Panitia Paskah, persembahan telur Paskah dikumpulkan tanggal 21 sampai 27 Maret 2024 kepada Bapak Kandus. Kemudian persembahan amplop Paskah diperpanjang sampai tanggal 30 bulan 3 2024 kepada Bapak Charles. Yang selanjutnya, dalam rangka perayaan Paskah bersama di Lembah Milenial pada 31 Maret 2024, panitia sedang mengumpulkan data keikutsertaan. Bapak Ibu silakan mendaftarkan diri pada majelis atau panitia Paskah atau mengisi list yang ada di WA Group. Ucapan selamat ulang tahun. Majelis jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat Tuhan yang berulang tahun pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Himbauan: jagalah kebersihan gereja dan sekitarnya serta membuang sampah di tempat sampah. Jadwal kegiatan sepekan: hari Selasa 12 Maret 2024 jam 19.30 ada doa syafaat di gereja dengan pelayan firman, diakan firman, liturgos, diakan selfie, pemusik, penatua Daud. Kemudian di tanggal yang sama dan jam yang sama ada doa syafaat juga di KPTS, pelayan firman Bapak Mangunja, liturgos diakan Yohana, pemusik Bapak Agus. Dan di tanggal dan juga jam yang sama ada kebaktian keluarga 1819 di rumah Bapak Trimanto, pelayan firman Pendeta Andi, liturgos diakan Wiwi, kemudian musik Hosea. Hari Rabu 13 Maret 2024 pukul 19 ada sermon persiapan pelayan pada hari Minggu. Kemudian di jam yang 19.30 ada konseling pernikahan yang dilayani Pendeta Andi. Hari Kamis 14 Maret 2024 jam 19.30 ibadah keluarga sektor A di gereja dengan pelayan firman Diakon Hotman, liturgos Ibu Yoke, dan pemusik Bapak Siswanto. Di tanggal dan jam yang sama, ibadah keluarga di sektor B di tempat Bapak Bernardo G19, pelayan firman Bapak Darmuji, liturgos Ibu Nancy, dan pemusik Diakan Firman. Hari Jumat 15 Maret 2024 pukul 19 ada latihan musik persiapan sekolah minggu oleh Ezra, Angel, dan Miracle. Kemudian di jam 19.30 ada PA remaja yang akan dilayani Bapak David, kemudian liturgos Miracle. Hari Minggu 17 Maret 2024 jam 9.30 ibadah sekolah minggu dilayani pelayan firman Penatua Merliana dan Ibu Sota, kemudian liturgos Miracle dan Angel, pemusiknya Ezra. Pelayan ibadah Minggu 17 Maret 2024 pada pagi hari pukul 9.30 akan dilayani Pak Silitonga, kemudian sore oleh Bapak Oslan. Imam dan doa syafaat pada pagi hari diakan firman dan sore oleh pengkhotbah. Kemudian liturgos pada pagi hari diakan Yohana, pada sore hari diakan Yopi.
hari Bapak Siswanto, pengurus pada sore hari Penatua Daud, kemudian warta jemaat pada pagi hari Diaken Charles, dan sore hari liturgos. Operator LCD pada pagi hari dilayani Danjas, kemudian sorenya Isa. Untuk asar pada ibadah minggu pagi keluarga Bapak Kristanto, kemudian sore keluarga Bapak Situmia. Untuk warta keuangan minggu ini total 6.527.000. Demikianlah warta jemaat dan Yesus memberkati. Terima kasih, demikianlah warta Jumat sepekan. Marilah kita menutup ibadah ini dengan datang memuji Tuhan yang terambil dari kidung pujian berkat bagi keluarga. Angkatlah hati kita tinggi-tinggi kepada Allah. Ulanglah untuk menunjukkan bahwa kita adalah umat yang telah mendapat kasih karunia Allah, yang telah mendapat anugerah Allah, dengan menjadi berkat bagi kehidupan sekitar kita. Terimalah berkatnya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus
menyertai saudara sekalian, sekarang sampai selamanya. Amin. Ibadah telah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagi